Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online El Shaddai Ministry. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah tertera. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia.
pagi hari ini Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, kami ingin Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Tuhan jalani ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan Kau juga memberkati Tuhan teman-teman atau hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami di nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Dimanapun kita berada, kita tetap harus jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Di
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tiada jalan terbuka, tiada
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di dalam tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah pimpin kami di dalam pujian dan penyembahan ibadah streaming pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini benar-benar kami dapat merenungkannya di dalam hati kami, sehingga kami bisa menangkap apa isi hati Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami di dalam kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Menjadi Orang Kristen yang Mempunyai Integritas. Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri kita masing-masing. Setiap orang pasti memiliki jati diri masing-masing. Dan jati diri ini itu berkaitan erat dengan integritas. Seluruh aspek kehidupan kita, baik di dalam internal kita atau di dalam diri kita, maupun di dalam eksternal kita, bagaimana kita bergaul dengan sekitar kita, baik itu di dalam pergaulan kita sehari-hari, di dalam keluarga, maupun di lingkungan pekerjaan kita. Dan integritas itu berjalan dengan secara harmonis, tanpa diatur, tetapi secara otomatis itu akan terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan integritas itu tanpa kepalsuan, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kemunafikan. Seringkali orang, kita sering membicarakan orang itu bermuka dua. Orang itu di sini bilang A, di sana bilang B. Banyak hal yang membuat integritas kita dipertanyakan oleh orang lain. Integritas kita dipertanyakan oleh rekan-rekan kita. Dan dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan hidup, baik di dalam pikiran kita, tingkah laku kita, perasaan kita, perbuatan kita, bahkan perkataan kita yang kita keluarkan setiap hari, setiap saat. Dan ini yang menjadi tolak ukur integritas kita sampai mana. Sebatas apa integritas kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohani kita. Orang bisa mengukur kehidupan rohani kita itu dari integritas kita. Dan integritas juga menjadi gambaran hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang tercermin di dalam setiap sikap hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari bertemu dengan orang lain. Itu menjadi cerminan hidup kita, integritas. Entah saat kita berada di tempat umum maupun kita saat sendirian. Itu menjadi cerminan hidup kita, yaitu integritas. Dan Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas punya hubungan atau pergaulan yang erat dengan Kristus. Misalnya, contoh, ada tokoh yang
memiliki integritas atau memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, yaitu Nuh. Salah satunya Nuh. Lalu siapa? Abraham, Daud, bahkan Paulus, yang notabene Paulus ini dulu orang yang selalu berusaha menghancurkan dan memburu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah contoh-contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan mereka selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Mau terus belajar dan menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan mereka. Bagaimana Nuh berusaha patuh dan taat apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Disuruh buat kapal, dia membuat kapal meskipun dia diolok-olok, dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya, rekan-rekannya, teman-temannya, bahkan saudara-saudaranya. Tetapi Nuh berbekal dari ketaatannya, hubungannya erat dengan Tuhan, ia membuat dengan istilahnya dengan ketaatan, membuat kapal atau bahtera pada waktu itu. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh dari bencana air bah. Dan banyak hal lagi. Dan saya mau mengambil 3 tokoh Alkitab yang mau kita kupas pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar dari ketiga tokoh Alkitab yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang berikut yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan mereka. Yang pertama, kita belajar dari seorang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4 berbunyi demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat hasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf, kita tahu pasti bagaimana Yusuf, cerita hidup Yusuf. Ia mulai dibuang oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya tidak menginginkan Yusuf di dalam kehidupan keluarga mereka. Tetapi di dalam ketaatan Yusuf, Yusuf diberikan kekuasaan, yaitu otoritas oleh tuannya untuk berkuasa atas rumah tuannya dan segala harta milik tuannya. Itu menjadi otoritas Yusuf. Bahkan di rumah inti tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Istrinya pun kuasanya masih lebih besar Yusuf daripada istrinya. Di dalam 39 ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Berkat kejujuran Yusuf, Yusuf memiliki integritas yang tinggi. Yusuf dipercayai tuannya untuk mengurus segala rumah kebutuhan tanpa sedikit pun terlewatkan. Semua harta benda milik tuannya itu
di atas kuasa dari Yusuf. Dan dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Saat ini kalau kita melihat di luar sana, ketika kita diberikan kekuasaan, banyak orang yang terlena dengan kekuasaan atau otoritas yang begitu besar diberikan kepada pundaknya. Maka apa yang terjadi? Penyelewengan. Banyak yang terjadi, korupsi di mana-mana. Tetapi di sini kita belajar dari Yusuf tentang kejujurannya dalam kehidupannya, sehingga ia diberikan kuasa penuh atas harta benda rumah milik tuannya. Dan namun karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ketika ia digoda oleh tante Pot, nah, ini biasanya kita sering sekali dan suka sekali dengan cerita Alkitab ini. Yusuf digoda oleh tante Pot, tante Potifar, yaitu istri dari tuannya. Ia menolak dan memilih, ia menolak godaan dari istri majikannya. Bahkan ia mengambil keputusan untuk apa? Untuk lari, pergi meninggalkan rumah tuannya. Secara manusiawi, wah, enak. Kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas yang begitu besar. Apalagi kuasa ini tidak lebih besar daripada istri dari tuannya. Kalau Yusuf bilang tidak, maka istri tuannya tidak bisa apa-apa. Tetapi di sini Yusuf berkat kejujurannya, ia lebih baik memilih lari daripada rumah tuannya. Ia menolak berzina dan bersama dengan istri tuannya. Bahkan ketika ia lari, ia menerima risiko, yaitu apa? Difitnah hingga dipenjara. Seberapa sering kita meremehkan atau mengesampingkan integritas di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengambil keputusan, baik itu dalam pekerjaan kita maupun di dalam setiap keputusan hidup kita, seringkali kita meremehkan otoritas yang diberikan kepada kita, sehingga kita menyalahgunakan wewenang kita. Tuhan memberikan kita otoritas atas hidup kita, tetapi Tuhan menginginkan kejujuran hidup kita itu memancar di dalam kehidupan kita. Maukah kita mengorbankan tawaran-tawaran yang menurut kita nikmat ini? Tawaran-tawaran yang menurut kita, wah, ini membuat hidupku semakin memuncak, semakin baik. Baik menurut pikiran kita. Tetapi apakah itu baik menurut Tuhan? Belum tentu. Dan di sini kita selalu diberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam kehidupan kita. Kita melihat sesuatu yang, wah, baik ini. Wah, indah. Ini akan membuat hidupku semakin baik dan dipandang orang. Wah, si A ini hidupnya enak ya, berkelimangan harta dan sebagainya. Padahal kita mendapatkannya dengan menanggalkan integritas kita, kejujuran kita. Dan kita harus mengorbankan tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam kehidupan kita. Ketika tawaran-tawaran itu harus menanggalkan integritas kita, kejujuran kita dalam kehidupan kita. Ataukah kita mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberikan dampak buruk di kemudian hari? Kita tahu keputusan yang kita ambil membuat, wah,
waduh nanti bahaya ini. Tapi nggak apa-apa lah, supaya hidupku lebih enak, lebih nyaman. Tapi kita menanggalkan itu. Kita sudah tahu resikonya. Tetapi kalau kita menabrak resiko itu dan membuat kehidupan kita semakin memburuk, untuk apa kita menanggalkan integritas kita, kejujuran kita? Kita harus patuh kepada Tuhan. Dan kalau setiap pagi kita boleh bangun, bernafas, beraktivitas, itu artinya kita memilih, masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk menjalani hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita bisa bangun pagi, kita bisa beraktivitas, bernafas, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan kita harus menjalani hidup kita lebih baik lagi dengan berbekalkan kejujuran dalam kehidupan kita. Kalau kita bermain-main dengan kejujuran, integritas kejujuran kita, maka bersiaplah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak akan membiarkan kalau kita mulai melenceng dari jalurnya Tuhan. Dan kita harus mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengambil keputusan dengan kejujuran, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pasti akan beserta kita. Kalau kita mulai bermain-main dengan kejujuran kita, maka Tuhanlah yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Ketika semua kolega Anda menyalahgunakan dana, properti, perusahaan, akankah kita ikut-ikutan? Yang jelas tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap di jalurnya Tuhan. Jangan kita mulai terombang-ambingkan, tawar hati, mulai berusaha untuk menanggalkan kejujuran kita. No, kita harus memegang kejujuran kita. Karena bekal sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, yaitu kejujuran. Tanpa kejujuran, maka hidup kita akan sia-sia. Tetapi dengan berbekalkan kejujuran, maka hidup kita akan bersinar gemilang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang tetap di dalam jalurnya Tuhan, memegang kejujuran. Tuhan akan memberkati kita dengan kita terus berpegang dalam integritas kejujuran kita. Integritas tak hanya berlaku dalam setiap profesi. Jika kita sebagai mahasiswa, kita juga mempunyai integritas dalam kehidupan kita. Misalnya, jujur dalam mengisi, ya, ini hal simpel. Sebagai mahasiswa, kita jujur mengisi daftar hadir. Hal simpel, hal sepele. Kalau kita mulai tawar hati terhadap mengisi daftar hadir, berarti integritas kita dipertanyakan. Lalu mengerjakan tugas-tugas kita dengan melihat tugas teman dan sebagainya, itu adalah mempertanyakan integritas kita. Lalu di dalam pergaulan kita, ketika kita berbincang-bincang atau berbicara dengan teman, kita menyampaikan informasi A kepada teman kita A. Lalu ketika kita kepada teman B, kita menyampaikan informasi yang lain, yaitu B. Lalu ketika kita bertemu dengan teman kita yang C, kita menyampaikan informasi yang C. Dan berbeda-beda. Inilah integritas, kejujuran kita. Ketika kita bertemu dengan si A, kita sampaikan A. Ketika kita bertemu dengan si B,
B, kita sampaikan informasi yang sama. Ketika kita ketemu dengan si C, kita sampaikan informasi yang sama. Sehingga apa? A, B, C ini sesuai informasinya. Kalau di sini kita bisa memegang akan informasi yang kita terima lalu kita sampaikan dengan baik dan tepat, ini akan membangun dan menguji integritas kita. Kalau kita menyampaikannya dengan sama dari A, B, dan C, maka integritas kita mendapatkan acungan jempol. Berarti kita benar-benar memegang teguh integritas kita. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia pada hal besar. Dan ketika menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan. Jadi kita di dalam integritas itu artinya kita dapat dipercaya, jujur, dan setia pada hal besar, hal benar. Ketika kita benar-benar bisa dipercaya, berarti integritas kita mulai naik level. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian kita memiliki integritas kejujuran yang levelnya semakin hari semakin naik? Pasti mau. Mari kita mulai dengan hal simple, hal yang sederhana, jujur. Jujur terhadap diri kita, bahkan jujur terhadap orang lain. Kita harus sampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan memancar di dalam kehidupan kita kepada setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, kita belajar dari tokoh yang bernama Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang yang bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel ini yang ayat firman Tuhan Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 berbicara tentang integritas, berarti komitmen. Komitmen dalam hidup kita. Posisi Daniel sebagai pejabat tinggi pada waktu itu di kerajaan Media Persia membuat banyak pejabat lain iri terhadap Daniel dan tidak senang terhadap Daniel. Dan pejabat lain berusaha menjatuhkan Daniel. Mereka mempengaruhi Raja Darius untuk apa? Untuk mengeluarkan perintah terkait apa? Terkait larangan ibadah kepada siapapun kecuali raja. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana orang yang hidupnya tidak benar akan berusaha menjatuhkan orang yang benar. Salah satu contohnya yaitu apa? Daniel. Ia memiliki komitmen yang kuat. Salah satu contoh yang simpel sekali. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Berarti ia berkomitmen selalu membangun mezbah doanya kepada Allah. Ia komitmen selalu 3 kali sehari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering kali berapa kali? Ya paling biasanya cuma pagi, sehari sekali. Tetapi di sini Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan, memuji Allahnya.
Inilah ketaatan, komitmen yang ditunjukkan Daniel dalam kehidupannya. Sehingga rekan-rekan pejabat yang lain merasa iri. Karena apa? Karena Daniel memiliki hidup yang berbeda daripada mereka. Namun Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia teguh memegang komitmennya dalam doa dan untuk menyembah berhala. Untuk tidak menyembah berhala. Tetapi ia memilih komitmen dalam doa dan menyembah Allah. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tak dapat menggoyahkan hati Daniel dan imannya kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah membuat singa yang ada dalam gua itu, apa istilahnya bahasanya itu, tidak membuka mulutnya untuk menerkam Daniel. Karena apa? Allah turut berperkara dalam hidup Daniel ketika Daniel benar-benar memegang komitmennya dalam hubungannya dengan Allah. Inilah contoh tokoh Alkitab yang Tuhan berikan ketika kita benar-benar memegang integritas kita dalam kehidupan kita. Integritas berarti memegang komitmen dan loyalitas dalam hidup kita. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai akhir memegang janjinya dan mempertahankannya. Walaupun itu membutuhkan pengorbanan, sebaliknya kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita berkomitmen terhadap iman kita? Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan dengan gaya hidup yang buruk? Apakah iman kita mudah dipengaruhi teman lingkungan kita, keluarga kita, atau bahkan persoalan hidup yang melanda hidup kita? Mari kita belajar membangun integritas seperti Daniel dengan menjaga komitmen kita terhadap Tuhan serta menaati firman. Kita harus memiliki komitmen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi dengan kondisi saat ini, kita tidak bisa beribadah tatap muka seperti biasanya. Karena apa? Karena ada pandemi yang melanda negara kita, bangsa kita saat ini. Tetapi meskipun kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kalau kita, meskipun secara online, secara streaming seperti ini, kita benar-benar berkomitmen terhadap Tuhan, kita akan beribadah dengan hikmat. Meskipun dipandu melalui layar TV kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai berkomitmen dengan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi dengan kita bersama-sama satu hati datang ke hadirat Tuhan. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi dengan live atau streaming atau online ini, kita bisa membangun suasana surga di rumah kita ketika kita beribadah hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar membangun integritas seperti Daniel dengan menjaga apa? Komitmen kita terhadap Tuhan serta menaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Daniel berbekalkan dengan komitmen
Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidupnya. Tuhan pasti akan menjaga kita ketika kita benar-benar komitmen, memegang komitmen kepada Tuhan. Lalu yang poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu berbicara tentang Habakuk. Dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 hingga yang ke-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam setiap kepemimpinannya dia, situasi sulit yang dihadapinya seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan tidak membuat ia meninggalkan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Habakuk tetap berharap dan percaya kepada Allah bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang-orang yang benar, orang-orang yang berpegang teguh dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Integritas berarti kemauan menerima apa? Tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sikap bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia untuk mengambil resiko. Resiko yang baik loh Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan resiko yang negatif. Yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, meskipun mau dicemooh gimana pun. Kamu orang Kristen ya? Orang Kristen nggak pernah kaya, orang Kristen nggak pernah hidup enak. Itu hanya cemoohan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita benar-benar bertanggung jawab terhadap firman Tuhan, Tuhan akan membuat kita, memberikan kita kelegaan, memberikan kita apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, serta melaksanakan kewajiban kita sebaik mungkin sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, sekalipun saat ini keadaan dalam kondisi yang sulit. Tapi kita harus percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan akan memegang hidup kita dan membentengi hidup kita ketika kita benar-benar bertanggung jawab terhadap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang Kristen yang punya integritas mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mampu apa? Mampu bersukacita di dalam Tuhan meski situasinya tidak baik, kondisinya tidak baik, dan seringkali ditimpa kesukaran, persoalan di dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu bersukacita dan beria-ria di dalam hidup kita meskipun kondisinya tidak baik. Contohnya, ketika kita dicurangi oleh rekan join kita, banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pekerjaan kita dicurangi oleh rekan kerja kita, sehingga kita mendapatkan masalah di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Lalu apalagi kita menghadapi masalah di dalam pernikahan kita,
atau kita harus memimpin orang lain yang tidak menyukai kita, yang tidak suka terhadap kita. Saat ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita, meskipun kondisinya tidak baik saat ini? Ataukah kita meragukan kuasa Allah dalam hidup kita? Bahkan apa yang terjadi? Kita meninggalkan iman kita kepada Kristus. Cilaka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dihantam oleh problema kehidupan kita dan kita mengambil keputusan untuk meninggalkan iman kita, menanggalkan iman kita, maka kita menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki hidup seperti Habakuk. Meskipun didera berbagai persoalan dalam kehidupannya, tetapi Habakuk tetap bersorak-sorak, beria-ria di hadapan Tuhan. Dan ia percaya bahwa Tuhan tetap memegang hidupnya. Ia tetap bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada Habakuk. Mari kita pergunakan tanggung jawab kita dengan baik, dan kita memegang tanggung jawab itu, dan kita pertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan dalam hidup kita. Meskipun banyak yang tidak suka, banyak yang berusaha menjegal kita, tetapi kalau hidup kita tetap benar dan bertanggung jawab di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh, bahkan tergeletak ketika manusia berusaha menjatuhkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberikan tanggung jawab yang mungkin kecil-kecil, tapi semakin hari semakin banyak. Ketika kita berlatih, diberikan tanggung jawab sedikit demi sedikit, maka semuanya itu akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Dan itu membuat integritas kita semakin berhari bertambah. Dan istilahnya kita masuk dalam integritas yang high level, integritas yang level tinggi. Dan itu membuat hidup kita terlihat berbeda di hadapan orang lain yang tidak memiliki integritas. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, integritas berbicara tentang kesepadanan dengan Kristus. Karena Kristus benar-benar memegang integritasnya ketika ia turun ke dunia dan menjalankan misi, yaitu menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dengan apa? Dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Karena itu adalah integritas yang Tuhan berikan. Dia ketika Tuhan Yesus semasa hidupnya digoncang begitu banyak persoalan, didera begitu banyak fitnah, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tetap memegang integritas dalam kehidupannya. Ia tetap memegang firman Tuhan dan tidak bisa digoyahkan ke kanan, ke kiri, bahkan dijatuhkan. No, itu adalah teladan yang luar biasa. Kristus benar-benar memegang integritas. Integritas berbicara, kita harus menjadi sepadan dengan Kristus. Karena apa? Karena kita ini adalah gambar dan rupa Kristus. Gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Bukan KW-KW Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi benar-benar sama. Tetapi kuasa kita
Kita sebagai manusia yang terbatas, tetapi Allah yang tidak terbatas. Kita harus sadar, meskipun kita sebagai manusia yang terbatas, tapi kita harus menjadi manusia yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbekalkan apa? Integritas. Integritas berbicara tentang apa? Tentang kejujuran. Integritas berbicara tentang apa? Tentang komitmen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, integritas berbicara tentang tanggung jawab. Kalau kita benar-benar memegang ketiga ini, maka kehidupan kita niscayalah, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang cerah dalam kehidupan kita, meskipun kita harus melewati proses yang tidak baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar tentang integritas, di tengah-tengah kita banyak kepalsuan dan kepura-puraan di dunia ini. Kita sebagai orang Kristen sebenarnya harus memiliki fondasi yang kuat, yang benar, yaitu apa? Yaitu Tuhan. Kita harus memiliki fondasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kuat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang benar mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita memiliki integritas dalam kehidupan kita, percayalah, maka Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang cerah, masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan pun mengizinkan kita melewati proses yang begitu rupa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menikmati dan menjalankan proses yang Tuhan berikan, maka integritas kita itu sudah teruji. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang integritas dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kami harus memiliki integritas. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam komitmen, hidup di dalam tanggung jawab yang besar. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan proses Tuhan tetap berjalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan taburkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membantu dan yang membuat kami semua, para jemaat El Shaddai Ministry pada pagi hari ini, bisa semakin hari semakin memiliki integritas yang kuat di dalam kehidupan kami. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan kami, ketika kami didera dengan persoalan yang begitu rupa, kami tetap memegang teguh iman kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat membentuk kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk tetap memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga ibadah online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Meskipun jarak saat ini membatasi kami, tetapi biarlah layar kaca yang ada di hadapan kami itu membuat kami semakin hari semakin dekat, dan terlebih khusus kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, penyakit, dan pemulihan. Kami percaya Tuhan, ketika ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah Tuhan yang memberikan mujizat kesembuhan kepada setiap jemaat El Shaddai Ministry yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Biarlah sakit penyakit ini dapat Tuhan angkat melalui kuasa darah-Mu, melalui setiap para dokter dan perawat, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi oleh jemaat Tuhan. Biarlah membuat semuanya ini dapat kembali pulih dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah online ini dapat berjalan dengan baik, tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kami benar-benar memiliki integritas yang baik, sehingga banyak orang yang bertemu dengan kami ketika melihat kami melihat sesuatu yang berbeda, yaitu kami sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan integritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami persoalan, entah yang mencari kontrakan ataupun yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan berikan kelegaan kepada setiap jemaat Tuhan yang mengalami persoalan mencari tempat tinggal maupun persoalan perekonomian. Ketika kami benar-benar bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan akan menjawabnya seturut akan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya. Biarlah jemaat Tuhan benar-benar bersandar kepada Engkau dan menyerahkan segala persoalan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda meningkatnya COVID-19 di bangsa kami. Tuhan memberkati presiden kami, pemerintahan kami, beserta jajarannya. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu dapat memperbaiki kondisi bangsa kami, dan COVID-19 dapat semakin menurun, dan COVID-19 dapat berlalu dari bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi masyarakat yang patuh terhadap apa yang pemerintah anjurkan dalam kehidupan kami, untuk menjaga jarak kami dengan orang lain, untuk menjaga diri kami dari setiap virus-virus yang berada di sekitar kami, sehingga kami benar-benar terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap aparatur negara, mulai dari tingkat pusat, daerah maupun kota dan kabupaten. Biarlah setiap pemerintahan ini dapat saling bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga bangsa kami, kota kami dapat dijauhkan dari segala rencana-rencana jahat yang hendak menghancurkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah anak-anak Tuhan yang saat ini duduk di pemerintahan, baik sebagai gubernur, wali kota, menteri maupun DPR, DPRD, biarlah mereka dapat menjadi terang. Biarlah mereka memiliki integritas yang kuat, memiliki kejujuran, memiliki komitmen, bahkan memiliki tanggung jawab yang kuat,
di dalam setiap jabatan yang mereka emban saat ini, sehingga anak-anak Tuhan dapat menjadi teladan bagi setiap rekan-rekan kerjanya. Biarlah anak-anak Tuhan yang saat ini duduk dalam pemerintahan dapat membawa bangsa ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami dijauhkan dari mara bahaya. Setiap jemaat Tuhan LCD Ministry dapat dijauhkan dari COVID-19. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah mereka dapat disembuhkan melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi dan dokter dan perawat yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita, kedua tangan kita, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetaplah engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberkati engkau dalam perkara-perkara yang besar. Hanya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.